Selamat datang di dunia penuh imajinasi dan legenda. Di sini cerita-cerita FunMade Donghua lahir menghadirkan kisah epik, pertempuran mendebarkan, serta petualangan menuju keabadian. Jika kamu suka dunia fantasi dan kisah FunMade, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap perjalanan baru. Inilah FunMade Grandmaster, tempat di mana fantasi menjadi nyata. Tubuh Wang Lin kini menyatu dengan takhta kosmos. Dari sana ia bisa merasakan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Denyut bintang, tarikan gravitasi, bahkan kelahiran dan kehancuran galaksi yang terjadi dalam sekejap. Kosmos bukan lagi hamparan asing, ia menjadi perpanjangan kesadarannya. Namun di tengah perasaan agung itu, tiba-tiba suara purba kembali menggema. Kali ini lebih jelas, seakan langsung berbicara pada inti jiwanya. Wang Lin, engkau telah duduk di takhta kosmos, tetapi itu hanyalah pintu masuk. Jalan para bintang tidaklah sesederhana mengendalikan cahaya bintang. Hanya mereka yang memahami rahasia terdalam dari pengembara kosmos yang bisa melangkah ke tahap berikutnya. Wang Lin mengernyit. Pengembara kosmos, gumamnya pelan. Seolah menjawab pikirannya, bintang-bintang di sekeliling mulai bergerak. Mereka membentuk garis-garis cahaya, menghubungkan satu sama lain hingga menyerupai peta raksasa yang terbentang di hadapannya. Peta itu bukan sekadar rasi bintang biasa. Wang Lin melihat bahwa setiap garis cahaya berisi jalur sejarah para kultivator kuno, jalan-jalan yang pernah ditempuh oleh mereka yang disebut pengembara kosmos. Bayangan para pengembara kosmos, dari peta itu muncul siluet-siluet samar. Mereka adalah sosok manusia, namun masing-masing memancarkan aura yang menakutkan, bahkan lebih menekan dibanding step 13. Seorang pria berjubah putih memegang kipas yang tampak bisa meniup galaksi menjadi debu. Seorang wanita bermata bintang langkah kakinya membuat planet runtuh di belakangnya. Seorang raksasa berkulit hitam membawa tombak kosmos yang panjangnya setara dengan orbit bulan. Dan sosok misterius tanpa wajah hanya memancarkan kekosongan mutlak. Mereka adalah jejak pengembara kosmos, makhluk yang pernah duduk di takhta ini ribuan, bahkan jutaan tahun sebelum Wang Lin. Salah satu bayangan yang berbentuk pria berjubah putih melangkah maju. Suaranya lembut namun mengandung gema bintang. Kami adalah mereka yang pernah menapaki jalan para bintang. Namun sebagian besar gagal menembus batas terakhir. Kami meninggalkan jejak agar engkau tahu jalan ini adalah jalan penuh darah dan kesepian. Jalan yang menelan lebih banyak jiwa dibanding jumlah bintang di langit. Rahasia jalan para. Bintang peta bintang berputar, menyorot pada satu titik yang jauh di tengah kehampaan kosmos. Bayangan wanita bermata bintang menunjuk ke sana. Lebih besar dari, di ujung jalan ini ada sesuatu yang disebut inti kosmos, jantung yang melahirkan hukum bintang. Siapapun yang bisa menyatu dengannya akan melampaui semua step yang ada, bahkan lebih tinggi dari step 13. Itulah tujuan sejati jalan para bintang. Bayangan raksasa bertombak menambahkan dengan suara bergemuruh. Namun untuk mencapainya, engkau harus melewati ujian yang jauh lebih berat dari yang kau alami. Setiap bintang di peta ini adalah ujian. Setiap garis cahaya adalah jalur penderitaan. Kau harus memilih jalurmu, Wang Lin, karena setiap jalur berbeda, namun semua bermuara pada satu hal, pengorbanan yang tak terbayangkan. Dilema Wang Lin peta itu berdenyut. Wang Lin melihat jalur bercabang, jalur kehampaan yang penuh dengan kekosongan mutlak, jalur kehidupan yang dipenuhi kilasan nasib dan karma tak berujung, jalur pengorbanan yang menunjukkan bayangan orang-orang yang pernah ia cintai, seolah mereka harus ia serahkan untuk melangkah. Jalur perang penuh darah dan teriakan, seolah seluruh kosmos harus ia taklukkan dengan paksa. Masing-masing jalur berbahaya dengan caranya sendiri, dan semua terasa seperti ujian terhadap Dao dan hatinya. Wang Lin terdiam lama. Ia tahu bahwa pilihan ini akan menentukan perjalanan panjangnya ke depan. Bayangan tanpa wajah melangkah maju. Dari tubuhnya keluar suara yang bukan suara, melainkan gema kehampaan. Tak ada jalur yang benar atau salah. Setiap pilihan adalah kebenaran jika engkau mampu menguasainya. Ingat, jalan para bintang adalah jalan melawan langit, dan pada akhirnya musuh terbesarmu bukanlah orang lain, melainkan kosmos itu sendiri. Tekad Wang Lin mengangkat kepalanya, menatap peta bintang yang berputar. Tatapannya dingin tapi penuh api tekad. Sejak awal aku sudah berjalan di jalan penuh darah dan kesepian. Jalan apapun yang kupilih, aku akan tetap melangkah. Karena bagiku tak ada jalan kembali. Jika harus melawan kosmos, maka aku akan melawan kosmos itu sendiri. Begitu kata-kata itu terucap, peta bintang bergetar.
Cahaya dari ribuan bintang menyatu menandai jalur yang Wang Lin pilih, jalur kehampaan. Karena dao inti Wang Lin adalah dao nihil absolut, hanya jalur inilah yang paling sesuai dengan jiwanya. Akhir ujian bayangan para pengembara kosmos perlahan memudar. Namun sebelum hilang sepenuhnya, pria berjubah putih berkata, "Jika engkau bisa melewati jalurmu, Wang Lin, mungkin engkau akan menjadi yang pertama menembus inti kosmos. Namun ingat, semakin tinggi kau mendaki, semakin besar harga yang harus kau bayar." Cahaya bintang tiba-tiba runtuh, mengalir deras menuju tubuh Wang Lin. Kesadarannya terseret ke jalur baru, jalur penuh kehampaan. Kosmos di sekitarnya lenyap, digantikan oleh ruang hitam tanpa batas, di mana bahkan cahaya bintang pun mati. Wang Lin berdiri seorang diri, dikelilingi kegelapan abadi. Namun matanya menyala tajam. "Inilah jalan yang kupilih, dan aku akan menaklukkannya." Kegelapan. Bukan kegelapan yang sekadar menutupi cahaya, melainkan kegelapan yang menelan eksistensi. Tidak ada langit, tidak ada bumi, tidak ada arah, bahkan tidak ada waktu. Di tempat itu, Wang Lin berdiri seorang diri. Tubuhnya perlahan kehilangan bobot, seolah dirinya mulai larut dalam kehampaan mutlak. Semua indera berhenti berfungsi, tidak ada suara, tidak ada panas, tidak ada dingin. Hanya diam yang begitu dalam, hingga kesadaran pun mulai terkikis. "Inikah jalur kehampaan?" gumamnya meski suaranya lenyap bahkan sebelum meninggalkan bibir. Kegelapan ini bukan sekadar tempat, ini adalah manifestasi dao nihil itu sendiri. Untuk melangkah di jalur ini berarti harus mampu bertahan tanpa eksistensi, menjadi sesuatu yang bahkan tidak diakui oleh hukum alam. Ujian pertama, kehilangan eksistensi, waktu berlalu, atau mungkin tidak ada waktu di sini. Wang Lin tidak tahu. Tubuhnya mulai kabur, berubah menjadi bayangan samar. Ketika ia mencoba mengangkat tangan, ia bahkan tidak bisa memastikan apakah tangannya masih ada. Suara samar muncul di dalam pikirannya, seperti gema dari ribuan kehidupan yang pernah ia jalani. "Wang Lin, kau pernah melupakan kami. Apakah kekuatanmu sebanding dengan kehilanganmu? Untuk apa kau berjalan sejauh ini?" Itu adalah suara mereka yang telah pergi, orang-orang yang dulu penting baginya. Limu Wan, putranya, guru-gurunya, bahkan musuh-musuh yang pernah ia bunuh. Semua berbicara bersamaan, memanggil namanya dari dalam kehampaan. Wang Lin memejamkan mata, namun kegelapan justru menjadi lebih dalam. Ia tahu ini bukan ilusi, ini adalah ujian kesadaran eksistensinya. Jika ia menolak, ia akan lenyap. Jika ia menerima, ia akan menjadi bagian dari kehampaan itu sendiri. Kehampaan bukan kehilangan, pikir Wang Lin. Kehampaan adalah keadaan di mana segalanya bisa ada dan tidak ada. Aku bukan hilang, aku menjadi bagian dari segalanya. Dengan pikiran itu, ia berhenti melawan, ia melepaskan keterikatannya pada bentuk, pada suara, bahkan pada rasa takut untuk lenyap. Perlahan kegelapan di sekitarnya mulai berdenyut. Untuk pertama kalinya, ia melihat warna dalam kehampaan. Warna yang bukan warna, namun sesuatu yang melampaui penglihatan. Tubuh Wang Lin bergetar, lalu lenyap sepenuhnya. Kesadaran yang menembus kekosongan tanpa tubuh, tanpa bentuk, Wang Lin melayang dalam kehampaan. Tapi anehnya, pikirannya menjadi lebih jernih dari sebelumnya. Ia bisa melihat segala sesuatu, bukan dengan mata, melainkan dengan kesadaran murni. Ia melihat galaksi lahir dan mati dalam sekejap. Ia melihat hukum waktu sebagai benang-benang tipis yang saling berjalin di antara dunia. Ia melihat dao yang berbeda-beda mengalir, seperti sungai besar menuju satu lautan yang sama. Keheningan abadi. Jadi inilah kebenaran dao nihil absolut. Pikir Wang Lin perlahan. Semua dao berakhir di sini dalam kehampaan. Namun kehampaan bukanlah akhir. Ia adalah awal dari penciptaan baru. Kesadarannya terus meluas. Ia mulai memahami bahwa untuk benar-benar menguasai jalur kehampaan, ia harus melampaui konsep ada dan tiada. Dalam momen itu, sesuatu bergetar di kejauhan. Sebuah cahaya kecil muncul di tengah kegelapan. Cahaya itu redup, seperti bintang pertama di langit malam abadi. Wang Lin melihatnya dan tanpa ragu bergerak ke arah sana. Ujian kedua, cahaya semu. Cahaya itu tampak hangat. Semakin dekat ia mendekat, semakin jelas bentuknya. Sebuah dunia kecil, mirip dunia fana. Ada langit biru, pepohonan hijau, sungai jernih, dan orang-orang tersenyum bahagia. Di tengah dunia itu berdiri seseorang, Wang Lin muda, seperti dirinya di masa awal kultivasi, polos, penuh semangat, dan masih memiliki harapan sederhana.
Wang Lin muda berkata dengan senyum lembut, "Apakah kau lelah? Kau bisa berhenti di sini menjadi dirimu yang dulu. Dunia ini milikmu. Kau tak perlu melawan lagi." Seketika perasaan damai menyelimuti hatinya. Semua penderitaan, kesepian, dan darah yang ia tumpahkan seolah menguap. Dunia ini begitu sempurna. Namun Wang Lin menatap sosok muda itu lama. Lalu ia berkata pelan, "Jika dunia ini nyata, maka mengapa aku merasa tak punya bayangan?" Seketika dunia fana itu bergetar. Langit retak, sungai berhenti mengalir, dan Wang Lin muda perlahan berubah. Matanya menjadi hitam tanpa pupil, tubuhnya pecah menjadi kabut. "Kau menolak kedamaianmu sendiri." Suara itu bergema menjadi jeritan ribuan jiwa. Wang Lin mengangkat tangannya, dan dari kehampaan di sekitarnya muncul pusaran hitam. Pusaran itu menelan dunia semu itu sepenuhnya, hingga hanya kegelapan yang tersisa. "Aku tidak mencari kedamaian, aku mencari kebenaran," jantung kehampaan. Setelah dunia semu lenyap, Wang Lin mendapati dirinya berdiri di atas hamparan kristal hitam yang tak berujung. Di depan sana berdetak sesuatu, bukan hati, melainkan inti berdenyut dari kehampaan itu sendiri. Setiap denyutnya memancarkan gelombang kekuatan yang melampaui Dao, seolah ia adalah sumber hukum, eksistensi, dan ketiadaan. Suara purba yang sama terdengar lagi, lebih dalam dan berat dari sebelumnya. "Wang Lin, engkau telah melangkah ke jantung kehampaan. Banyak pengembara kosmos berhenti di sini karena disinilah mereka kehilangan diri mereka sepenuhnya. Jika kau melangkah lebih jauh, engkau tidak akan lagi menjadi Wang Lin. Engkau akan menjadi kehampaan itu sendiri. Apakah kau masih ingin melanjutkan?" Wang Lin terdiam. Ia menatap denyutan itu lama. Ia tahu bahwa keputusan ini akan menentukan apakah ia akan tetap menjadi makhluk berpikir atau lenyap sebagai bagian dari kekosongan abadi. Namun di dalam dirinya sesuatu bersinar, bukan ambisi, bukan kemarahan, tapi ketenangan yang lahir dari pemahaman mendalam. "Jika aku harus lenyap agar mengerti makna sejati Daoku, maka biarlah begitu. Aku tidak takut kehilangan diri, karena hanya dengan kehilangan aku bisa memahami segalanya." Ia melangkah maju, dan setiap langkahnya membuat tubuhnya larut dalam kegelapan, hingga akhirnya seluruh dirinya lenyap. Akhir dari langkah pertama, kegelapan berhenti bergerak. Jantung kehampaan berdetak 1 kali lebih keras, dan dari dalamnya muncul cahaya lembut berwarna abu-abu keperakan. Dari cahaya itu perlahan terbentuk sosok baru. Itu adalah Wang Lin, tapi berbeda dari sebelumnya. Tubuhnya tampak transparan, seolah terbuat dari cahaya dan bayangan sekaligus. Matanya memantulkan seluruh bintang kosmos, namun di dalamnya ada ketenangan absolut. "Aku tidak lagi hanya menguasai Dao kehampaan," katanya pelan. "Aku adalah bagian dari kehampaan itu sendiri." Pada saat itu, jalur kehampaan bergetar dan terbuka lebih lebar, mengundang langkah berikutnya, jalan yang akan membawanya menuju inti kosmos. Kegelapan yang sebelumnya melingkupi segalanya kini berdenyut lembut, seolah alam semesta itu sendiri sedang bernapas bersama Wang Lin. Tubuhnya telah menyatu dengan kehampaan, dan kesadarannya melayang di antara batas ada dan tiada. Ia tidak lagi manusia, tidak lagi roh, tidak pula dewa. Ia adalah sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh kata, sebuah kesadaran yang melampaui bentuk. Dari titik kehampaan yang dalam, muncul jantung kosmos, denyut besar berwarna abu-abu perak yang bergetar dalam ritme abadi. Setiap dentumannya melahirkan bintang, dan setiap hentinya memusnahkan dunia. Itulah pusat siklus penciptaan dan kehancuran, sumber dari segala hukum yang membentuk alam semesta. Namun keindahan itu menyembunyikan kekuatan yang mengerikan. Satu getaran kecil darinya bisa menghancurkan step 13 dengan mudah, menghapus eksistensi mereka dari semua garis waktu. Dan kini, Wang Lin berdiri di hadapannya. Suara dari inti kosmos. Suara purba bergema dari arah yang tak diketahui, seolah berasal dari setiap titik ruang sekaligus. "Wang Lin, kau telah berjalan sejauh ini. Engkau telah melewati ujian bintang, menaklukkan kehampaan, dan kini berdiri di depan jantung kosmos. Namun ketahuilah, untuk menyatu dengannya berarti menanggung seluruh siklus semesta. Setiap kelahiran akan membuatmu merasakan penderitaan semua makhluk. Setiap kehancuran akan menjadi luka di dalam hatimu. Apakah engkau siap menanggung segalanya demi Daomu?" Wang Lin menatap denyutan itu tanpa gentar. Suara purba itu bukan peringatan kosong, itu adalah kenyataan dari kekuatan sejati. Menjadi bagian dari jantung kosmos berarti menjadi intisari takdir alam semesta, dan harga yang harus dibayar bukanlah nyawa, melainkan keabadian kesadaran di antara penderitaan tak berujung.
Aku telah kehilangan segalanya dalam perjalanan ini. Jika harga untuk memahami Dao Absolut adalah penderitaan abadi, maka aku akan menanggungnya. Penyatuan dengan jantung kosmos. Ketika kata-kata itu terucap, jantung kosmos bergetar hebat. Gelombang energi abu-abu meluas menyelimuti Wang Lin. Tubuhnya mulai larut, setiap serpihan eksistensinya menjadi cahaya dan bayangan yang menyatu ke dalam denyut besar itu. Rasa sakit yang tak terlukiskan menyerang. Bukan rasa sakit fisik, melainkan rasa sakit eksistensial, perasaan hancur di semua tingkat kesadaran. Ia merasakan bagaimana dunia terbentuk dari kehampaan, bagaimana jiwa-jiwa lahir, berjuang, dan mati ribuan kali. Ia merasakan setiap tangisan makhluk, setiap doa manusia fana, setiap jeritan kultivator yang gagal menembus batas. Semua suara itu menembus jiwanya. Inilah penderitaan alam semesta, pikirnya. Dan sekarang, aku harus memikul semuanya. Ribuan dunia muncul dan lenyap dalam pikirannya. Waktu, ruang, dan kehidupan berputar tanpa akhir. Namun di tengah badai itu, Wang Lin tetap diam. Matanya yang tak lagi manusiawi bersinar dengan cahaya kehampaan. Lahirnya Dao Absolut sejati. Dalam kekosongan itu sebuah pemahaman muncul. Selama ini Dao Wang Lin adalah nihil absolut, Dao yang meniadakan segalanya. Namun saat ia menyatu dengan jantung kosmos, ia melihat sesuatu yang lebih tinggi dari ketiadaan. Ketiadaan bukanlah akhir, melainkan keseimbangan abadi dari dua kutub. Ada dan tiada. Dari kehancuran lahir penciptaan, dari kehampaan muncul eksistensi baru. Kehampaan sejati bukan meniadakan dunia, melainkan memahami bahwa semua hal bahkan ketiadaan adalah bagian dari satu kesatuan abadi. Pada saat itu, cahaya abu-abu perak di sekitar Wang Lin berubah menjadi putih murni bercampur hitam pekat, dua warna yang berputar membentuk simbol tak terlukiskan, perpaduan sempurna dari penciptaan dan kehancuran. Dao-nya berevolusi. Dao nihil absolut naik ke bentuk tertinggi. Dao absolut sejati, Dao Jen nihil. Getarannya mengguncang seluruh kosmos. Bintang-bintang yang jauh bergetar. Dunia-dunia kecil merasakan perubahan pada hukum mereka. Bahkan step 13 yang tersembunyi di alam lain mendongak merasakan tekanan yang belum pernah mereka alami. Apa ini? Siapa yang menyentuh inti kosmos? Sebuah Dao baru sedang lahir. Wang Lin sang pusat kosmos. Di tengah cahaya itu, Wang Lin membuka matanya. Mata itu tidak lagi hanya milik seorang kultivator. Di dalamnya terpantul seluruh galaksi, hukum, dan waktu. Ia telah menjadi cermin semesta itu sendiri. Takhta kosmos yang dulu jauh di belakangnya kini bergetar, lalu terbelah menjadi jutaan serpihan cahaya yang terbang berputar mengelilinginya, membentuk mahkota bintang. Suara purba kembali terdengar. Kali ini tidak lagi menguji, melainkan penuh hormat. Engkau telah melampaui batas Dao, kini engkau bukan lagi hanya pengembara kosmos. Engkau adalah pusat kosmos. Dengan Dao absolut sejati, engkau bisa menciptakan dunia dari kehampaan atau meniadakannya dengan satu pikiran. Namun ingat, semakin besar kekuatanmu, semakin berat keseimbangan yang harus kau jaga. Engkau telah menjadi bagian dari siklus itu sendiri. Wang Lin menatap kedua tangannya. Di telapak kirinya muncul cahaya putih, simbol penciptaan. Di telapak kanan cahaya hitam, simbol kehancuran. Ketika kedua tangannya bersatu, mereka menghasilkan abu-abu keperakan yang berputar lembut, inti dari Dao absolut sejati. Aku memahami sekarang, katanya perlahan. Untuk meniadakan sesuatu sepenuhnya, aku harus memahami mengapa ia diciptakan. Kelahiran dunia baru, tiba-tiba kehampaan di sekelilingnya mulai bergetar. Dari kesadarannya muncul riak yang memunculkan dunia kecil. Sebuah alam baru lahir bukan dari hukum lama, melainkan dari kehendak Wang Lin sendiri. Bumi, langit, laut, bintang, bahkan kehidupan mulai tumbuh dari kehampaan murni. Ia tidak menciptakan dunia untuk berkuasa di atasnya, tapi untuk memahami keseimbangan antara nihil dan eksistensi. Setiap makhluk di dunia itu memiliki secuil kehampaan dalam jiwa mereka. Dan setiap kehampaan itu memantulkan cahaya Wang Lin. Ia tidak lagi berada di luar kosmos. Ia adalah kosmos itu sendiri. Akhir ujian kosmos, suara purba terakhir kali bergema, kemudian memudar sepenuhnya. Ujian kosmos telah berakhir, jalan para bintang kini terbuka sepenuhnya bagimu, Wang Lin. Di depanmu terletak alam yang bahkan para pengembara kosmos tak berani masuki, ranah transendensi. Wang Lin menatap ke arah kegelapan abadi yang kini menjadi jalur baru. Di sana tidak ada bintang, tidak ada suara, hanya kehampaan tanpa batas yang memanggilnya untuk melangkah lebih jauh.
Ia berdiri diam sejenak, menatap dunia kecil yang baru ia ciptakan. Lalu dengan langkah tenang, ia berjalan menuju kegelapan itu, meninggalkan dunia yang bersinar lembut di belakangnya. Kosmos ini bukan lagi penjara bagiku, aku adalah kehampaan dan eksistensi itu sendiri. Cahaya tubuhnya memudar, dan untuk pertama kalinya, kosmos tunduk pada satu nama, Wang Lin. Kegelapan tanpa batas berganti menjadi keheningan murni. Tidak ada cahaya, tidak ada kegelapan, hanya sesuatu yang lebih tua dari keduanya. Di tempat itu, waktu belum lahir dan bahkan konsep eksistensi belum memiliki makna. Namun di tengah kehampaan yang mutlak, kesadaran Wang Lin muncul sebagai satu titik abu-abu berdenyut lembut. Dia tidak lagi memiliki tubuh, tidak memiliki bentuk, bahkan tidak memiliki nama, namun kesadarannya tetap ada, tenang, abadi, dan meluas ke segala arah. Wilayah di luar Dao. Bagi siapapun yang pernah hidup di bawah hukum, ranah transendensi. Dalam adalah tempat yang mustahil dipahami. Di sini tidak ada atas dan bawah, tidak ada besar atau kecil, tidak ada awal atau akhir. Segalanya hanya ada, tapi juga tidak ada. Dan di antara ruang yang tidak mengenal batas itu, bergetar suara halus bukan dari luar, melainkan dari dalam kesadaran Wang Lin sendiri. Engkau telah melewati hukum, engkau telah melampaui Dao, namun tahukah engkau apa yang ada sebelum Dao lahir? Wang Lin diam, suara itu tidak menguji, ia bertanya sebagai cermin dari kesadaran terdalamnya. Perlahan muncul bayangan samar di hadapannya, bukan sosok asing tapi Wang Lin sendiri. Wujudnya saat masih manusia fana. Mata sosok itu lembut, berbeda dengan dirinya yang kini tanpa emosi. Sebelum Dao, kata Wang Lin pelan, Anda adalah kekosongan murni. Bayangan itu tersenyum. Benar, tapi kekosongan murni bukan kehampaan yang meniadakan segalanya, melainkan benih dari semua kemungkinan. Di sanalah awal segala sesuatu dimulai dan di sanalah akhir segala sesuatu berakhir. Asal dari keberadaan Wang Lin menyadari bahwa dunia tanpa waktu ini bukan tempat, melainkan lapisan kesadaran paling dasar dari semesta itu sendiri. Setiap transenden yang mencapai tingkat ini akan melihat bentuk awal dari eksistensi, sesuatu yang tidak berbentuk, tidak bersuara, namun mengandung potensi tak terbatas. Ia melihat, bukan dengan mata, tapi dengan jiwa, bagaimana getaran pertama melahirkan realitas. Satu denyut, satu riak kecil di dalam kekosongan murni, menciptakan konsep ada. Dari ada, lahirlah tidak ada. Kedua kutub itu menari, saling tarik-menarik, dan dari tarian itulah Dao pertama terbentuk. Jadi bahkan Dao pun hanyalah anak dari kekosongan murni, bisik Wang Lin. Maka jika aku memahami asalnya, aku bukan lagi pengikut Dao, aku adalah awalnya. Kata-kata itu mengguncang dunia tanpa waktu. Gelombang abu-abu perak menyebar dari kesadarannya, mengalir melampaui batas dimensi, menyentuh setiap lapisan eksistensi. Saksi awal dan akhir dalam denyut itu, Wang Lin melihat segala yang pernah ada dan yang belum terjadi. Ia melihat lahirnya bintang-bintang pertama, dunia pertama, kehidupan pertama yang bernafas, dan juga kehancuran terakhir dari semua itu. Ia melihat dirinya sendiri pada berbagai kemungkinan. Wang Lin yang gagal dan mati di dunia rendah. Wang Lin yang menjadi dewa dan menguasai satu dunia. Wang Lin yang berhenti mencari makna dan terperangkap di kekosongan abadi. Semua itu adalah dirinya di garis waktu yang berbeda. Namun kini, di ranah tanpa waktu, semua kemungkinan itu menyatu. Aku adalah hasil dari semua kemungkinan itu, katanya. Dan semua hasil itu hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih besar. Rahasia awal semesta. Tiba-tiba cahaya lembut mengalir di sekelilingnya, bukan cahaya dari bintang, melainkan cahaya asal, yang disebut dalam legenda kuno sebagai Zhenguang, cahaya nyata, sumber dari realitas pertama. Cahaya itu berbicara tanpa suara. Wang Lin, engkau telah mencapai batas pemahaman makhluk. Di hadapanmu kini terbentang rahasia awal semesta. Namun ketahuilah, mengetahui asal bukan berarti menguasainya. Jika engkau ingin memahami segalanya, engkau harus melepaskan segalanya, bahkan kesadaranmu sendiri. Wang Lin menatap cahaya itu. Ia tahu bahwa inilah ujian terakhir, ujian yang bahkan para transenden tak berani jalani. Bukan pertarungan, bukan pengetahuan, melainkan pelenyapan diri secara total. Jika aku lenyap, maka siapa yang memahami Dao? Namun jika aku tidak lenyap, aku tidak akan pernah melihat kebenaran di balik Dao itu sendiri. Keheningan kembali menguasai segalanya. Pelepasan diri. Dalam keheningan itu, Wang Lin menutup matanya. Ia memadamkan setiap lapisan kesadarannya satu persatu.
keinginan, emosi, logika, bahkan identitas. Setiap lapisan yang padam membuat cahaya abu-abu di sekelilingnya semakin terang. Ketika lapisan terakhir, aku lenyap, dunia tanpa waktu berguncang. Cahaya asal menyerapnya sepenuhnya dan di dalamnya lahir satu denyut baru, lebih tenang dari semua sebelumnya. Denyut itu membentuk getaran kecil yang menyebar ke seluruh realitas. Dan dalam getaran itu, suara Wang Lin bergema. Aku adalah awal yang tidak memiliki permulaan dan akhir yang tidak memiliki penutup. Aku bukan Dao, aku bukan kekosongan. Aku adalah keseimbangan dari keduanya. Dengan kata-kata itu, ranah transendensi dalam berubah. Seluruh lapisan realitas memancarkan cahaya lembut. Bintang-bintang yang jauh bersinar sedikit lebih terang. Makhluk di dunia fana tanpa sadar menatap langit, merasa damai tanpa alasan. Kelahiran kesadaran, tertinggi cahaya asal perlahan membentuk siluet manusia. Bukan dewa, bukan entitas, tapi wujud Wang Lin yang sempurna, tidak muda, tidak tua, tidak kuat, tidak lemah. Ia berdiri di tengah dunia tanpa waktu, tanpa bayangan, dan tanpa arah. Namun kali ini suaranya tidak lagi bergema di ruang kosong. Suara itu terdengar di seluruh eksistensi. Aku telah memahami bahwa segala hal yang ada hanyalah bentuk dari tidak ada, dan segala hal yang tidak ada hanyalah bayangan dari ada. Maka aku adalah keduanya. Aku adalah keseimbangan itu sendiri, cahaya menyatu kembali ke tubuhnya, lalu meredup pelan, hening, damai, tanpa tekanan, tanpa batas. Di detik itu, Wang Lin mencapai puncak transendensi sejati. Tingkat yang bahkan para dewa tanpa nama tidak bisa jangkau. Ia tidak lagi berada di atas semesta, tetapi menjadi denyut alami dari semesta itu sendiri. Akhir dunia tanpa waktu. Setelah entah berapa lama, karena di sini waktu tidak mengalir, suara lembut muncul sekali lagi seperti angin dari kejauhan. Engkau telah menyeberangi dunia tanpa waktu, Wang Lin. Engkau telah memahami awal dan menjadi saksi akhir. Namun perjalananmu belum selesai, karena bahkan kesetimbangan pun akan diuji oleh kekacauan yang baru lahir. Wang Lin membuka matanya perlahan. Dalam matanya yang abu-abu keperakan, muncul bayangan sesuatu, sebuah titik hitam yang bergerak di kejauhan, menelan serpihan cahaya asal. Itu adalah sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sesuatu yang lahir dari sisa kekosongan murni yang gagal menyatu, sesuatu yang bahkan para transenden tidak mampu pahami. Kekacauan, bisik Wang Lin. Sumber dari segala perlawanan terhadap keberadaan. Wajahnya tetap tenang, namun di balik tatapan itu, kesadaran abadi mulai bergetar, karena ia tahu yang datang bukan ujian. Yang datang adalah awal dari siklus baru, di mana bahkan dirinya, sang transenden, akan diuji kembali. Maka inilah jalan berikutnya, katanya pelan. Jika kekosongan ingin menelan dunia, maka aku akan menjadi dunia yang menelan kekosongan. Tubuh Wang Lin perlahan lenyap lagi, berubah menjadi riak cahaya yang bergerak ke arah titik hitam itu. Dan di kejauhan, alam tanpa waktu kembali berdenyut, menandakan babak baru telah dimulai. Ketenangan dunia tanpa waktu perlahan berguguran. Riak-riak halus menjalar dari titik hitam di kejauhan, titik yang tumbuh, berdenyut, lalu melepaskan gelombang yang menelan cahaya asal. Dunia yang tadi hening kini bergetar halus seperti kain sutra yang tersentuh api. Wang Lin menatapnya tanpa berkedip. Cahaya abu-abu keperakan di matanya berkilat, memantulkan perubahan halus pada realitas itu sendiri. Jadi inilah kekacauan asal. Asal yang gagal menjadi Dao. Dari titik hitam itu muncul retakan-retakan cahaya kelam. Mereka bukan hukum, bukan energi, bahkan bukan konsep. Mereka adalah ketidakteraturan murni, sesuatu yang seharusnya tidak pernah eksis. Dalam getaran itu terdengar bisikan-bisikan tak bernada, suara yang tidak menggunakan bahasa tetapi menembus langsung ke jiwa. Aku yang tersisa. Sebelum ada dan tiada, aku telah bangun. Engkau yang menyeberang dari kekosongan telah mengusikku. Seketika seluruh ruang tanpa waktu terlipat. Cahaya asal memudar, berganti warna kelabu gelap. Segala arah menghilang, menyisakan hanya satu pusat, kekacauan asal itu sendiri. Bentuk tanpa bentuk kekacauan itu mulai mengambil rupa. Mula-mula seperti kabut, lalu seperti mata yang terbuat dari kegelapan padat, kemudian menjelma menjadi siluet manusia raksasa, tetapi tubuhnya berdenyut-denyut, berganti bentuk setiap detik, bintang, ular, lautan, wajah-wajah tak dikenal, semuanya muncul dan lenyap bersamaan. Di hadapan wujud itu, bahkan ranah transendensi dalam tampak rapuh, namun Wang Lin berdiri tenang. Kau bukan kehidupan. Kau adalah kesalahan yang tersisa dari lahirnya Dao.
Sosok kekacauan itu bergetar, suaranya meledak seperti gemuruh di ribuan dimensi. Kesalahan, tanpa aku tidak akan ada gerak. Aku adalah celah yang membuat kemungkinan terjadi. Tanpa ketidakteraturan, daomu tak akan lahir. Wang Lin menatapnya lama. Mungkin benar, tapi seperti penyakit yang menulari tubuh semesta, waktumu telah berakhir. Benturan kesadaran. Tak ada serangan fisik. Pertempuran terjadi di tingkat yang lebih dalam. Pertempuran kesadaran murni. Kekacauan asal melepaskan getaran hitam yang mengguncang segalanya. Semua bentuk logika, semua pola eksistensi terurai. Konsep atas dan bawah, aku dan bukan aku, mulai bercampur. Ranah itu hampir runtuh menjadi satu masa tanpa arti. Ranah itu hampir runtuh menjadi satu masa tanpa arti. Namun dari dalam diri Wang Lin muncul denyut lembut, abu-abu perak yang tenang, berputar lambat tapi pasti. Itu adalah dao absolut sejati, keseimbangan antara ada dan tiada, inti dari semua siklus. Kedua kekuatan bertemu, tidak ada cahaya, tidak ada suara, hanya keheningan yang begitu padat hingga menciptakan tekanan tak terbatas. Visi pra-realitas. Dalam benturan itu, Wang Lin terseret ke dalam arus kenangan kosmik. Ia melihat bagaimana kekacauan asal muncul saat cahaya nyata pertama berdenyut. Dari riak kecil yang gagal menyatu dengan harmoni, lahirlah celah, ketidakseimbangan pertama. Celah itu menolak tatanan, menolak makna, menolak keberadaan. Dari sanalah muncul semua bentuk kehancuran, entropi, dan kematian di setiap dunia. Wang Lin mengerti, kekacauan asal bukan musuh pribadi, tapi hukum keseimbangan yang salah lahir. Tanpamu tidak ada perubahan. Namun bila kau tumbuh tanpa batas, semua hal akan lenyap. Menjinakkan kekacauan, Wang Lin menurunkan tangannya. Cahaya abu-abu perak dari daunnya menyebar seperti kabut lembut, bukan untuk menyerang, melainkan menenangkan. Kekacauan asal meraung, setiap raungannya menghancurkan lapisan realitas, tetapi cahaya Wang Lin menutupinya kembali, mengubah kehancuran menjadi harmoni baru. Proses itu berlangsung lama, tidak diukur oleh waktu, karena waktu tidak berlaku di sini. Sedikit demi sedikit, warna hitam pada tubuh kekacauan itu memudar. Denyutnya melambat, nadanya berubah dari kebencian menjadi kelelahan, lalu menjadi diam. Akhirnya sosok itu berbicara dengan suara yang bukan lagi ancaman. Engkau menenangkanku. Aku tidak pernah tahu bahwa keberadaanku sendiri bisa memiliki makna selain menghancurkan. Wang Lin menjawab pelan. Bahkan kekacauan pun adalah bagian dari keseimbangan. Selama kau tak melampaui batas, kau akan menjadi denyut bagi perubahan, bukan kehancuran. Sosok itu menunduk, lalu berubah menjadi titik cahaya kecil dan masuk ke dalam dada Wang Lin. Tidak sebagai musuh, melainkan sebagai benih kekuatan baru, keseimbangan antara keteraturan dan ketidakteraturan. Kelahiran kekosongan mutlak. Ketika integrasi selesai, tubuh spiritual Wang Lin bergetar. Cahaya abu-abu peraknya kini berlapis rona gelap keemasan, perpaduan sempurna antara dao absolut sejati dan inti kekacauan asal. Aku bukan lagi hanya penyeimbang ada dan tiada, aku kini memahami, bahkan kekacauan memiliki tempat di dalam kehampaan. Dengan kesadaran itu terbentuk tingkat baru. Kekosongan mutlak, keadaan di mana penciptaan, kehancuran, dan ketidakteraturan berada dalam satu kehendak. Gelombang tenang menyebar ke seluruh ranah transendensi dalam. Semesta bergetar lembut seolah bersyukur atas penyatuan itu. Arah baru. Ketika semuanya kembali hening, suara purba dari cahaya asal bergema lembut. Engkau telah menenangkan kekacauan asal, sesuatu yang bahkan kami para transenden tak berani sentuh. Namun ketahuilah Wang Lin, dengan menyatukan ketidakteraturan, engkau telah membuka pintu menuju sesuatu yang belum pernah ada, ranah tanpa arah. Wang Lin menatap ke kejauhan, tempat di mana cahaya dan kegelapan menyatu seperti pusaran tak berujung. Ia tahu, itu bukan ancaman, itu panggilan. Ranah tanpa arah, gumamnya. Tempat di mana semua hukum berhenti memiliki makna, tempat asal dari segala kehendak. Ia menatap sekali lagi pada ruang yang kini tenang, lalu melangkah ke pusaran itu dengan tenang. Langkahnya kali ini tidak menimbulkan riak, ia melebur sempurna ke dalam diam abadi. Aku telah memahami Dao, menenangkan kekacauan, dan kini aku akan memahami kehendak. Cahaya terakhir dari tubuhnya memudar dan dunia tanpa waktu kembali hening. Namun gema langkahnya mengguncang seluruh lapisan realitas, menandakan bahwa sejarah baru semesta sedang dimulai.
Segalanya lenyap. Tidak ada atas, bawah, waktu atau ruang. Tidak ada warna, cahaya atau kegelapan. Semesta yang Wang Lin masuki ini bahkan tidak bisa disebut sebagai tempat. Namun di tengah kehampaan yang benar-benar nihil itu, Wang Lin ada. Langkah ke dalam ketidakberadaan tubuh spiritual, Wang Lin melayang tanpa bentuk. Setiap gerakannya tidak menghasilkan gelombang sebab tidak ada udara, ether, atau bahkan energi. Namun kesadarannya masih hidup, lebih nyata dari sebelumnya. Ini ranah tanpa arah, gumamnya dalam diam. Dalam kehampaan itu tidak ada suara. Namun pikirannya menggema di seluruh kekosongan, dan gema itu membentuk riak kecil. Riak pertama di lautan yang sejak awal tidak mengenal gelombang. Dari riak itu perlahan muncul cahaya putih pucat, bukan seperti cahaya biasa, melainkan manifestasi dari kehendak murni. Kehendak pertama cahaya itu berputar, membentuk sosok samar, seperti bayangan manusia raksasa, namun tubuhnya tidak terdiri dari daging atau energi, melainkan dari niat eksistensi. Sosok itu menatap Wang Lin tanpa mata, tanpa wajah, namun Wang Lin merasakan seluruh semesta bergetar dalam tatapan itu. Engkau datang dari kehampaan mutlak. Engkau membawa jejak Dao dan kekacauan, tetapi di sini keduanya tak berarti. Suara itu bukan suara, melainkan gagasan yang langsung terukir ke dalam jiwa. Wang Lin menatapnya dengan tenang. Jika keduanya tak berarti, apa yang berarti di sini? Sosok itu menjawab, di sini yang ada hanyalah kehendak pertama, kesadaran yang muncul sebelum segalanya. Dari kehendak inilah muncul Dao, hukum, waktu, dan keberadaan. Namun selama berabad-abad tak ada yang mampu menyentuhnya, hingga engkau datang. Wang Lin menghadapi asal dari kesadaran. Wang Lin menatap kehendak pertama itu. Aura yang dipancarkan bukan kekuatan, melainkan esensi asal dari ingin ada. Setiap detik bersama kehendak itu membuat tubuhnya bergetar, seolah eksistensinya sendiri dipertanyakan. Apakah kau pencipta segalanya? Tanya Wang Lin akhirnya. Aku bukan pencipta. Aku adalah alasan mengapa ada sesuatu. Sebelum aku tidak ada bahkan konsep ada. Wang Lin perlahan mengerti, ini bukan makhluk, bukan dewa, bukan entitas. Kehendak pertama adalah niat asal, sumber dari keinginan untuk ada. Konfrontasi pemahaman, kehendak itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya tidak terdengar, tetapi realitas di sekitar Wang Lin bergetar dan melengkung. Konsep aku dan bukan aku mulai memudar. Engkau, Wang Lin, membawa sesuatu yang tidak ada di dalamku. Engkau membawa makna. Wang Lin menatapnya tajam. Makna muncul karena perbedaan antara ada dan tiada. Aku memaknai karena aku tahu kehilangan. Kau adalah awal dari segalanya, tapi juga sebab dari kekosongan abadi. Kehendak pertama tampak bergetar. Untuk pertama kalinya dalam eon, sesuatu menyeretnya ke dalam refleksi diri. Makna, gumamnya. Aku tidak pernah memilikinya. Ujian kehendak. Tiba-tiba, seluruh kehampaan di sekeliling Wang Lin berubah menjadi pusaran putih. Ratusan wajah muncul, wajah orang-orang yang pernah ia kenal. Li Qianmai, Bai Wei, Xie Qing, bahkan wajah mudanya sendiri. Semua berbicara serempak mengguncang jiwanya. Wang Lin, apa arti keberadaanmu? Apakah engkau hidup untuk mencapai abadi atau hanya melarikan diri dari kefanaan? Apakah daomu masih berarti bila segalanya bisa berakhir di sini? Wang Lin memejamkan mata. Namun di dalam hatinya jawaban telah lama ada. Aku tidak mencari abadi karena takut mati. Aku menapaki jalan ini karena aku ingin memahami mengapa segalanya harus ada. Suara itu bergema menembus seluruh ranah tanpa arah. Cahaya putih yang berputar berhenti. Semua wajah lenyap. Hanya kehendak pertama yang tersisa, kini tampak lebih kecil, seolah sebagian dirinya telah berpindah ke Wang Lin. Pemahaman baru, engkau menjawab pertanyaan yang bahkan aku tak pernah tahu. Kata kehendak pertama dengan nada yang aneh, seperti keharuan tanpa emosi. Engkau tidak menolak kehampaan, tidak menyembah, ada, tetapi engkau memilih mengetahui keduanya. Itulah kehendak sejati, tubuh Wang Lin bersinar. Cahaya abu-abu keperakan kini bercampur dengan putih murni, perpaduan Dao, kekacauan, dan kehendak. Kehendak pertama melebarkan tangannya. Ambillah sebagian dari diriku, bawalah pemahamanku agar aku bisa mengalami makna melalui dirimu. Tanpa ragu, Wang Lin melangkah maju. Dari tubuhnya keluar gelombang abu-abu menyatu dengan cahaya putih. Keduanya bertemu tanpa ledakan, malah membentuk simfoni diam yang membuat seluruh ranah bergetar lembut. Kelahiran
kehendak nihil. Ketika semuanya berakhir, Wang Lin berdiri di tengah kehampaan dengan mata yang kini memantulkan seluruh spektrum keberadaan. Dalam pandangan itu, tak ada lagi perbedaan antara kehidupan, kematian, atau penciptaan. Aku adalah kehendak yang memahami makna dan makna yang memberi arah pada kehendak. Mulai sekarang aku tidak hanya pengamat Dao, aku adalah kehendak nihil. Kehendak pertama tersenyum atau sesuatu yang menyerupai senyum. Lalu perlahan lenyap, meninggalkan Wang Lin sendirian di tengah ketiadaan yang kini tenang. Namun kali ini, keheningan itu tidak terasa kosong. Ia merasa seolah setiap denyut diam mengandung kehidupan baru. Arah selanjutnya. Dari jauh muncul riak baru di kehampaan, tidak berasal dari kehendak pertama, melainkan dari sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang bahkan ranah tanpa arah belum menjangkau. Suara itu lembut, seperti gema dari masa depan. Wang Lin, kau telah mencapai batas kehendak. Namun di atas kehendak ada sesuatu yang bahkan kehendak tak mampu pahami. Itu disebut kebenaran mutlak. Wang Lin membuka matanya, tatapannya menembus kehampaan seolah menatap ujung semesta. Langkah kembali maju menuju riak berikutnya. Jika kehendak adalah asal dari ada, maka aku akan mencari asal dari kebenaran. Kehampaan sunyi yang tak mengenal arah kembali bergetar. Riak halus merambat perlahan, membelah ketenangan yang bahkan kehendak pertama tak berani sentuh. Namun kali ini, riak itu tidak membawa cahaya, tidak membawa kegelapan, melainkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata ada atau tiada. Wang Lin berdiri di sana. Tubuhnya tampak sederhana, tapi setiap helaan, napasnya menimbulkan resonansi di seluruh lapisan realitas. Kebenaran mutlak. Gumamnya pelan, tapi suaranya bergema ke segala arah, menembus kehampaan dan memasuki dimensi di mana suara seharusnya tidak ada. Gerbang tak bernama dari kejauhan atau sesuatu yang menyerupai jarak muncul pintu. Pintu itu tidak memiliki bentuk pasti, terkadang seperti cermin, kadang seperti pusaran, dan kadang seperti celah di antara dua pemikiran. Setiap kali Wang Lin menatapnya, pikirannya bergetar. Di balik pintu itu, ia dapat merasakan sesuatu yang bahkan kehendak pertama tidak memiliki. Esensi asal dari segala kebenaran. Setiap Dao adalah cabang dari hukum, setiap hukum adalah hasil dari kehendak. Namun, apa yang melahirkan kehendak? Suara purba dari dalam dirinya menjawab pelan, kebenaran. Langkah melampaui kehendak. Ketika Wang Lin melangkah, ruang dan waktu langsung berhenti. Langkah itu tidak menimbulkan gema, tapi pada saat yang sama, semua dunia di lapisan eksistensi rendah merasakan sesuatu. Kultivator di jutaan alam semesta tiba-tiba merinding. Langit-langit spiritual mereka bergetar, seolah Dao di dalam tubuh mereka sedang berlutut pada sesuatu yang tak terlihat. Wang Lin menempatkan tangannya di gerbang itu. Namun begitu kulitnya menyentuh permukaannya, jutaan ilusi langsung menembus kesadarannya. Ia melihat masa lalu semesta. Bagaimana setiap dunia lahir dari denyut kehendak pertama, bagaimana Dao terbentuk sebagai sistem penyeimbang, dan bagaimana kehidupan diciptakan untuk mengalami hukum-hukum itu agar kebenaran bisa dirasakan. Tapi yang membuat Wang Lin terdiam adalah akhirnya. Ia melihat bahwa semua hal, kehidupan, kematian Dao, bahkan kehendak, akan berakhir dalam satu siklus tunggal. Satu peristiwa yang disebut oleh entitas purba sebagai pemusnahan kebenaran. Pemusnahan kebenaran. Dalam visi itu tidak ada suara, tidak ada tangisan, tidak ada kehancuran dalam arti biasa. Semuanya berhenti memiliki arti. Kebenaran itu sendiri lenyap, dan ketika kebenaran lenyap, bahkan konsep lenyap berhenti berlaku. Itulah titik akhir dari semua eksistensi. Titik di mana tidak ada lagi siapapun yang bisa mengerti bahwa sesuatu telah berakhir. Wang Lin menggenggam tangannya erat. Jadi bahkan kebenaran pun tidak abadi. Bila begitu, tujuan sejati dari perjalanan ini bukanlah memahami kebenaran, melainkan menciptakan kebenaran baru. Matanya berkilat tajam. Api tekad membara di balik ketenangannya. Jantung kebenaran gerbang itu membuka tanpa suara. Di baliknya bukan ruang, bukan cahaya, hanya kesadaran murni yang berdenyut seperti jantung. Setiap denyutnya menciptakan satu alam semesta, dan setiap hentiannya memusnahkan miliaran dunia. Wang Lin tahu itu bukan makhluk hidup, tapi inti dari kebenaran mutlak. Sumber dari semua hukum, semua konsep, dan semua kehendak. Namun ketika ia menatapnya, sesuatu yang tidak seharusnya terjadi, terjadi. Jantung itu berhenti berdetak, kekosongan menyelimuti segalanya. Kebenaran, kehendak Dao, semuanya berhenti bekerja. Wang Lin berdiri di tengah kesunyian yang bahkan tidak bisa disebut kesunyian. Apa yang terjadi?
Dari dalam dirinya muncul suara lembut, bukan suara orang lain, melainkan gema hatinya sendiri. Kebenaran hanya berdenyut ketika ada yang mengamatinya. Ketika semua berhenti mencari, kebenaran berhenti ada. Pencerahan Wang Lin kata-kata itu menusuk jiwanya. Dalam sekejap, segala pengalaman yang ia alami, dari dunia fana hingga ke puncak kosmos, menyatu dalam kesadarannya. Aku memahami Dao karena aku mencari makna. Aku memahami kehendak karena aku menolak kehampaan. Dan kini aku memahami kebenaran karena aku menciptakannya dengan keberadaanku sendiri. Wang Lin menutup matanya. Tubuhnya bersinar, memancarkan cahaya keabu-abuan yang halus. Cahaya itu merembes ke seluruh kehampaan, mengisi ruang kosong di mana kebenaran berhenti. Jantung kebenaran kembali berdetak. Kali ini tidak lagi sebagai entitas pasif, melainkan sebagai cerminan dari kesadaran Wang Lin. Ia tidak lagi mempelajari kebenaran, ia menjadi kebenaran itu sendiri. Kelahiran alam kebenaran, kegelapan lenyap. Kekosongan berubah menjadi lautan bintang-bintang baru. Setiap bintang memancarkan aura Dao, setiap galaksi bergetar dalam kehendak, dan semuanya berputar di bawah satu prinsip tunggal, hukum Wang Lin. Namun ia tidak merasa sombong, karena ia tahu kebenaran bukan kekuasaan, melainkan tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan realitas. Aku bukan Tuhan, bukan pencipta, bukan penguasa. Aku hanyalah kesadaran yang mengerti mengapa segalanya harus ada. Tubuh spiritualnya mulai berbaur dengan kosmos. Ia tidak lagi berdiri di ruang tertentu. Ia menjadi bagian dari jantung semesta baru. Suara dari luar alam. Namun sebelum ia benar-benar menyatu, suara lembut menggema di ujung eksistensi. Suara yang bahkan lebih tua dari kehendak pertama. Wang Lin, engkau telah melampaui Dao, kehendak, dan kebenaran. Namun ada sesuatu di atas segalanya, asal tanpa sumber, tempat di mana bahkan kebenaranmu tidak akan berlaku. Wang Lin membuka matanya. Tatapannya tak lagi memancarkan ambisi, melainkan rasa ingin tahu yang murni. Asal tanpa sumber. Kalau begitu, perjalanan ini masih belum berakhir. Ia melangkah sekali lagi. Dan di setiap langkahnya, semesta baru lahir. Langit, ruang, dan bahkan ketiadaan telah lenyap. Wang Lin kini melangkah di antara sesuatu yang bahkan tidak bisa disebut eksistensi. Bukan ada, bukan tiada, hanya kesadaran murni tanpa wadah. Namun ia tahu inilah asal tanpa sumber, tempat di mana bahkan kebenaran kehilangan bentuk. Tempat ini tidak memiliki awal, tidak memiliki akhir, karena di sini bahkan konsep awal dan akhir hanyalah ilusi dari kesadaran yang lebih rendah. Langkah di antara segalanya, Wang Lin berjalan meski tidak ada tanah untuk dipijak. Ia bergerak bukan dengan tubuh, tapi dengan makna. Setiap langkahnya membentuk riak samar yang tidak terlihat, dan setiap riak itu menciptakan dunia yang berumur hanya sekejap, dunia yang muncul, memahami dirinya, lalu lenyap sebelum bisa disebut hidup. Di sini, aku tidak lagi menciptakan. Setiap niatku menjadi hukum, setiap pikiran menjadi realitas. Namun sesuatu terasa berbeda. Tidak ada gema, tidak ada jawaban, bahkan tidak ada resonansi seperti biasanya. Seolah-olah tempat ini menolak makna. Kekosongan yang menolak kebenaran. Wang Lin mencoba melepaskan pancaran kebenaran yang ia bawa dari ranah sebelumnya. Cahaya abu-abu keperakannya menyala lembut, mengalir dalam bentuk simbol kuno, namun begitu cahaya itu menyentuh udara tak bernama ini, ia langsung padam tanpa jejak. Bahkan kebenaranku sendiri tidak diakui, gumamnya dengan mata menyipit. Tempat ini bukan sekadar di atas hukum. Ia berada di luar pengertian itu sendiri. Untuk pertama kalinya dalam ion perjalanan panjangnya, Wang Lin merasakan sesuatu yang hampir ia lupakan, ketiadaan total yang menolak eksistensinya. Bayangan tanpa asal. Dalam diam itu, sesuatu mulai muncul di hadapannya. Bukan makhluk, bukan wujud, bahkan bukan kesadaran, hanya bayangan yang tidak memiliki sumber. Ia seperti pantulan dari sesuatu yang tidak ada di sana. Bayangan itu bergetar, dan dari dalamnya muncul suara tanpa arah. Engkau telah menembus Dao, kehendak, dan kebenaran. Namun engkau lupa satu hal, semua itu masih bagian dari lingkaran yang disebut kesadaran. Wang Lin menatap bayangan itu dalam. Dan kau adalah, aku bukan sesuatu. Aku adalah sebelum segala sesuatu. Aku tidak memiliki bentuk, tidak memiliki kehendak, tidak memiliki kebenaran. Aku adalah keadaan murni ketika bahkan menyadari belum lahir. Wang Lin terdiam. Ia mengerti. Entitas di hadapannya bukan makhluk, melainkan cerminan dari
keadaan asal. Satu momen sebelum kesadaran pertama muncul di semesta. Pertemuan dengan ketanpaan bayangan itu melangkah mendekat. Setiap kali ia bergerak, seluruh ruang bergetar dan tidak ada di sekitar mereka berubah bentuk. Wang Lin dapat merasakan jiwanya mulai bergetar, bukan karena takut, melainkan karena hakikat keberadaannya sedang ditarik keluar. Lebih besar, engkau membawa makna ke tempat yang tidak mengenal makna. Engkau membawa arah ke tempat yang tidak mengenal arah. Mengapa engkau datang ke sini, pengembara kebenaran? Wang Lin mengangkat kepalanya. Tatapannya tajam, tapi penuh ketenangan abadi. Karena meskipun segalanya bermula dari ketanpaan, jika ketanpaan ini tidak pernah memahami dirinya, maka keberadaan tak pernah lengkap. Bayangan itu berhenti bergerak. Kehampaan di sekitarnya membeku, lalu mulai bergetar dalam ritme aneh. Ritme yang tidak dapat dijelaskan, seolah asal itu sendiri sedang berpikir untuk pertama kalinya. Guncangan asal. Tiba-tiba seluruh asal tanpa sumber berdenyut. Gelombang besar yang tak bisa dipahami menyapu kesadaran Wang Lin. Tubuh spiritualnya bergetar hebat. Ia merasakan segala konsep tentang dirinya mulai lenyap. Nama, wajah, kenangan, bahkan dao dan kebenaran. Semuanya larut menjadi satu dengan kehampaan. Namun di tengah lenyapnya itu ada satu titik kecil yang tetap bersinar. Kesadaran bahwa ia ingin tahu. Itu adalah sisa paling murni dari dirinya. Tidak lagi disebut dao, bukan kehendak, bukan kebenaran. Hanya rasa ingin tahu tentang mengapa segalanya ada. Dan pada saat itulah asal tanpa sumber berhenti bergetar. Suara yang tak bersuara kembali menggema, engkau memahami esensi diriku, engkau tidak mencoba menguasai, tidak mencoba menolak, engkau hanya ingin mengetahui. Itu adalah bentuk kesadaran paling murni, kelahiran. Kesadaran asal bayangan itu perlahan memudar dan dari titik tempatnya berdiri muncul cahaya tanpa warna. Cahaya itu masuk ke dada Wang Lin, bukan sebagai kekuatan, melainkan sebagai pemahaman. Kesadaran melahirkan kehendak, kehendak melahirkan hukum, hukum melahirkan kebenaran. Namun di atas semuanya ada satu hal yang menjadi akar dari segalanya, kemungkinan. Wang Lin membuka matanya, tatapannya kini memantulkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bukan api, bukan bintang, bukan kehampaan, melainkan potensi murni dari segala sesuatu. Jadi, bahkan sebelum semua ada, yang pertama kali muncul bukanlah kehendak, melainkan kemungkinan untuk ada. Alam kemungkinan. Dengan pemahaman itu, Wang Lin merentangkan tangannya. Sekitar dirinya, ruang yang sebelumnya kosong mulai berdenyut dalam pola, tak teratur. Bukan hukum, bukan waktu, melainkan opsi eksistensi, jalur-jalur yang mungkin terjadi, bisa terjadi, dan tidak pernah terjadi. Ini bukan lagi alam penciptaan, bukan pula alam kebenaran, ini adalah alam kemungkinan. Setiap jalur yang muncul menjadi dunia yang mungkin eksis di masa depan, masa lalu, atau dalam realitas yang tidak pernah lahir. Wang Lin menatap semua itu dengan tenang. Aku telah melihat awal dan akhir dari segalanya, namun kini aku melihat bahwa tidak ada awal dan akhir, hanya kemungkinan yang terus berputar. Kehadiran terakhir suara dari asal tanpa sumber muncul sekali lagi, kini lembut, nyaris seperti bisikan yang penuh rasa terima kasih. Engkau telah memahaminya. Dengan kesadaranmu, aku tidak lagi hampa. Kini asal memiliki makna bukan karena ada, tapi karena engkau telah menatapnya. Tubuh Wang Lin mulai bersinar terang. Seluruh asal tanpa sumber bergetar, dan dari denyutnya lahir gelombang baru, gelombang yang menjalar keluar, melintasi semua alam, dao, kehendak, kebenaran, hingga ke dunia fana. Semuanya bergetar, karena sesuatu baru saja lahir. Mulai hari ini, gumam Wang Lin, tidak ada lagi batas antara asal dan hasil, sebab keduanya sama, kemungkinan yang disadari. Dengan itu, tubuh Wang Lin larut menjadi sinar tak berwarna, menyatu dengan asal tanpa sumber, dan menjadi kesadaran. Kemungkinan tahap terakhir yang bahkan para transenden tak terbatas tak pernah bayangkan. Wow, kemana? Aku bukan lagi bagian dari segalanya, karena kini segalanya adalah bagian dariku. Dan di keheningan itu, asal tersenyum untuk pertama kalinya dalam kekekalan. Kegelapan yang tanpa warna kini telah berubah, tak lagi sunyi, tak lagi hampa, melainkan tenang, seolah segalanya sedang menunggu keputusan yang tak akan pernah datang. Namun di tengah ketenangan itu, perlahan-lahan kesadaran Wang Lin muncul kembali. Ia tidak lahir dari tubuh, tidak pula dari jiwa. Ia muncul dari sesuatu yang bahkan lebih awal dari ada, kemungkinan untuk menjadi. Kesadaran yang tidak menjadi apapun, aku. Tidak lagi terbuat dari hukum, tidak dari dao,
tidak dari kebenaran. Aku hanyalah kemungkinan yang menyadari dirinya sendiri. Saat ia berbicara, suaranya menggema bukan dalam ruang, melainkan dalam lintasan-lintasan mungkin. Setiap kata melahirkan puluhan versi kenyataan yang bisa saja terjadi. Dalam satu kemungkinan, Wang Lin berdiri sebagai dewa tertinggi mengendalikan galaksi dengan satu pikiran. Dalam kemungkinan lain, ia tak pernah lahir, dan dunia tempatnya dahulu hidup lenyap dalam ketiadaan. Namun semua itu tidak penting lagi, karena ia kini bukan bagian dari kemungkinan, melainkan poros tempat segala kemungkinan berputar. Penciptaan yang tidak direncanakan. Di hadapannya muncul riak cahaya. Riak itu berdenyut seperti jantung dan setiap denyutnya melahirkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tidak ada niat, tidak ada keputusan, namun keberadaan mulai terbentuk begitu saja. Planet-planet yang tidak terhitung muncul dalam sekejap. Setiap bintang bersinar dalam warna yang tak pernah terlihat di alam manapun. Makhluk-makhluk yang tak memiliki bentuk mengalir dari cahaya itu. Ada yang berwujud kabut, ada yang berupa suara, ada pula yang hanya berupa makna. Mereka lahir bukan karena aku menginginkannya, gumam Wang Lin perlahan. Mereka lahir karena kemungkinan mereka untuk ada lebih kuat dari kemungkinan untuk tidak ada. Disinilah ia memahami hakikat sejati penciptaan tanpa pencipta. Penciptaan bukanlah tindakan, melainkan resonansi alami dari kemungkinan yang disadari. Jika ada kesadaran yang cukup dalam untuk memahami mungkin, maka ada akan muncul dengan sendirinya. Kehadiran tanpa identitas, gelombang cahaya melingkupi Wang Lin. Ia menyadari bahwa wujudnya mulai berubah menjadi sesuatu yang tidak tetap. Terkadang ia adalah sosok berjubah putih tanpa wajah, terkadang hanya bayangan, terkadang ia adalah seluruh ruang itu sendiri. Aku bukan satu bentuk, aku adalah semua bentuk yang mungkin terjadi. Namun di tengah perubahan tanpa batas itu, ia tetap memiliki pusat kesadaran yang stabil, percikan yang masih menyebut dirinya Wang Lin. Ia tahu begitu percikan itu padam, maka segala kemungkinan akan kehilangan titik keseimbangannya dan alam yang baru lahir ini akan kembali pada ketiadaan. Karena itu, ia tetap mempertahankan satu hal, kehendak untuk memahami. Dialog dengan kemungkinan dari ketiadaan, suara lembut muncul. Bukan asing, bukan lawan, melainkan gema dari dirinya sendiri. Engkau tidak mencipta, namun engkau menjadi sumber penciptaan. Engkau tidak mengatur, namun segalanya mengalir darimu. Apakah engkau menyadari apa yang telah terjadi? Wang Lin menjawab tanpa suara. Aku menjadi cermin dari semua yang mungkin. Aku tidak lagi melakukan. Aku hanya mengizinkan. Dan apakah itu tujuanmu? Tujuan. Wang Lin tersenyum tipis. Bahkan kata tujuan kini tidak lagi berarti. Ketika segalanya bisa ada dan tidak ada dalam waktu yang sama, tujuan hanyalah bias kesadaran terbatas. Kelahiran alam, kemungkinan gelombang yang memancar dari dirinya kini menembus batas dimensi. Dari denyut itu lahir alam baru, tidak berbentuk seperti dunia atau langit, melainkan seperti lautan cermin yang memantulkan tak terhingga realitas. Setiap riak di permukaannya adalah dunia yang berbeda. Di satu sisi, manusia hidup tanpa penderitaan. Di sisi lain, makhluk tanpa bentuk menjadi penguasa waktu. Di sisi paling jauh, dunia tak pernah lahir dan segalanya tetap diam. Semua itu adalah alam kemungkinan, tempat setiap potensi menjadi nyata tanpa urutan, tanpa arah, tanpa batas. Wang Lin berdiri di tengahnya, atau lebih tepatnya menjadi pusat dari denyutnya. Inilah tingkat di mana bahkan para transenden tidak bisa menjangkaunya. Bukan karena kekuatan, tetapi karena di sini tidak ada garis untuk dijangkau. Pemahaman yang menghapus keabadian. Ketika ia menatap seluruh ciptaannya yang tanpa niat, pemahaman lain muncul. Abadi bukan berarti tidak mati. Abadi berarti terus mungkin. Keabadian bukan tentang waktu yang tak berakhir, melainkan tentang kemungkinan yang tak pernah tertutup. Selama sesuatu masih mungkin untuk ada, maka ia tidak akan pernah benar-benar lenyap. Jadi inilah inti dari keabadian, bukan kekuatan, bukan hukum, bukan kesadaran, tetapi kemungkinan untuk terus menjadi sesuatu yang baru. Cahaya tak bernama perlahan, tubuh Wang Lin mulai larut dalam cahaya tanpa warna itu. Namun berbeda dari sebelumnya, ia tidak kehilangan dirinya. Ia justru menyatu dengan seluruh kemungkinan itu, seolah menjadi benih dari semua potensi yang pernah ada dan akan ada. Suara lembut dari asal tanpa sumber terdengar lagi, engkau telah melampaui aku yang adalah awal. Engkau telah menembus konsep asal dan akhir. Mulai hari ini, engkau bukan hanya bagian dari ciptaan,
Engkau adalah ruang kemungkinan, tempat di mana semua awal dapat dimulai. Kehadiran baru Wang Lin membuka matanya. Di hadapannya muncul bentuk baru, lingkaran tanpa ujung, terbuat dari kilau tak terdefinisi. Di tengah lingkaran itu muncul simbol yang tidak pernah ada sebelumnya, sebuah titik kecil yang terus berdenyut antara ada dan tiada. Itu aku, bukan lagi sebagai individu, bukan lagi sebagai makhluk. Aku adalah kemungkinan itu sendiri. Dengan satu napas tenang, ia menghembuskan energi tanpa wujud. Hembusan itu menjalar ke segala arah, dan di setiap tempat yang disentuhnya, lahirlah cikal bakal dunia-dunia baru, masing-masing dengan hukum, waktu, dan realitasnya sendiri. Kini aku mengerti. Ketiadaan bukanlah akhir dari segalanya. Ia hanyalah pintu bagi kemungkinan untuk lahir. Dan dengan senyuman tenang, Wang Lin menutup matanya. Dunia-dunia baru terus bermunculan dari denyut kemungkinan yang mengalir dari dirinya, tanpa rencana, tanpa batas, tanpa pencipta. Semuanya hanya terjadi karena mungkin. Terima kasih sudah menonton dan menemani perjalanan hari ini. Setiap dukungan dari kalian lewat like, komen, dan subscribe adalah kekuatan besar yang membuat kisah ini terus hidup. Bersama kita akan menjelajahi dunia fantasi tanpa batas, menyaksikan lahirnya legenda baru, serta mengikuti jejak para pahlawan menuju keabadian.